Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Yenita Susriani. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dan saya adalah salah satu anggota Ikatan Guru Indonesia. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang Assembler Edu, menjelaskan tentang fiturnya dan bagaimana kita menggunakan fiturnya. Baik, sebelum saya masuk kepada tentang fitur-fitur dari Assembler Edu, ada baiknya kita pahami dulu apa itu Assembler Edu. Assembler Edu itu merupakan suatu aplikasi ya Bapak Ibu ya. Dia seperti aplikasi Google Classroom. Nah, namun di sini di Assembler Edu dia ada materi-materi yang bisa kita tampilkan dalam bentuk 3 dimensi ataupun dalam bentuk dunia nyata. Bentuk dunia nyata ya seperti augmented reality. Jadi Assembler Edu itu adalah merupakan bagian dari aplikasi augmented reality yang dibuat khusus untuk keperluan dunia pendidikan. Dengan bantuan teknologi 3D dan augmented reality atau AR, maka pengalaman belajar mengajar akan jauh lebih menarik dan menyenangkan. Ya, baik itu buat gurunya, buat siswanya, buat orang tua ataupun buat siapa saja. Jadi Assembler Edu ini bisa digunakan oleh siapapun di kalangan dunia pendidikan. Nah, kemudian Assembler Edu ini merupakan sebuah platform berbasis mobile ya, platform yang berbasis mobile yang memungkinkan penggunanya menghasilkan karya yang berupa 3D, 3 dimensi. Karyanya berupa 3 dimensi dari hasil penggabungan objek-objek yang tersedia dan material yang beragam. Platformnya itu merupakan gabungan Lego dengan Pokemon Go. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat Pokemon Go, nah, itu kan ada Pokemon Go kadang-kadang seperti boneka ya, boneka dia di jalan raya atau di rumah atau di mana gitu. Nah, tiba-tiba dia bisa muncul di jalan raya. Nah, itu namanya penggunaan augmented reality. Ya, oke, saya akan langsung saja tentang memperkenalkan tentang Assembler Edu-nya. Baik, saya akan jelaskan di sini tentang Assembler Edu. Nah, ini dia. Ini dia aplikasi dari Assembler Edu-nya ya, Bapak Ibu ya. Ini aplikasi dari Assembler Edu-nya. Nah, ini bisa kalau mau punya aplikasi seperti ini, silakan download dari Play Store. Gampangnya seperti ini. Saya akan mulai, saya klik di sini. Nah, ini akan keluar. Yang pertama ini dulu, saya akan jelaskan. Jadi di Assembler Edu ini juga ada kelas yang bisa kita buat bersama siswa kita. Ya, jadi seperti Google Classroom. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat kelasnya? Itu tinggal klik aja tanda tambah di sini. Ini tanda tambah, kita klik sini. Lalu kita buat nama kelasnya, kelas berapa misalnya. Kelas 10 MIPA 1 ya. Oke, kelas 10 MIPA 1. Nah, ini wajib kita isi deskripsinya, terserah kita mau isi deskripsinya itu mungkin mat wajib. Matematika wajib ya. Lalu kita boleh tentukan latar belakangnya, kita mau seperti apa latar belakangnya. Saya pilih yang ini atau yang ini, boleh juga kita pilih. Nah, lalu kita klik yang ada tanda buat. Nah, sudah jadi kelas kita Bapak Ibu ya. Kelasnya sudah jadi. Nah, ini kode kelas yang bisa kita bagikan ke siswa. Nah, ketika siswa sudah menerima kode kelas ini, dia nanti akan memilih, dia setelah dia download tentang download aplikasi Assembler Edu-nya, dia nanti akan memilih ini, gabung kelas. Nah, dia akan pilih gabung kelas, lalu dia masukkan kode kelas tadi, lalu lanjut. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, nah sekarang
di apa saja yang ada di Assembler Edu, selain itu juga ada topik pembelajaran atau materi. Nah, saya misalnya matematika ya yang saya ambil. Contoh Pitagoras, tampilkan. Oke, ini dalam bentuk 3D ya. Kalau yang ini dalam bentuk 3D, 3 dimensi. Pitagoras ini. Ya. Nah, ini bisa kita sajikan dalam bentuk augmented reality yang saya bilang tadi. Nah, kalau kita mau sajikan dalam bentuk augmented reality, ini bisa kita pilih yang ini. Nih, oke. Kita bisa pilih yang tanda ini. Yang tanda sebelahnya ya. Sebelahnya, maaf. Nah, lalu oke. Kemudian saya klik di sini. Nah, itu dia. Jadi dia tampil di dunia nyata gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tampil di dunia nyata dia. Nah, ini dia. Itu tentang Pitagoras materinya. Jadi ini membuat pelajaran jadi lebih menarik ya buat siswa dan buat gurunya juga. Gurunya pun saya yakin pasti jadi semakin lebih antusias dalam berkreativitas. Nah, itu dia kalau kita tampilkan dalam bentuk augmented reality. Oke. Nah, lalu kemudian selain topik kita juga bisa, ini tadi tentang topik, banyak ya topiknya ya Bapak Ibu, ada ilmu kehidupan, fisika, matematika, kimia, geografi, sejarah, ilmu pengetahuan, astronomi. Nah, kita lihat astronomi. Oke. Nah, ini. Klik. Nah, itu dia. Ya. Menarik kan Bapak Ibu ya? Ini membuat siswa jadi menarik gitu. Nah, ini bisa kita sajikan dalam bentuk augmented reality. Tuh. Bagus ya? Nah, jadi dia tampil di dunia nyata gitu. Ini membuat siswa jadi menarik. Nah, ini bisa seakan kita pegang gitu ya Bapak Ibu ya. Mataharinya. Oke. Oke. Nah, itu dia salah satu contoh dari materi dan penggunaan dari augmented reality. Baik. Kita akan kembali, apalagi fiturnya yang ada selain topik itu juga ada fitur tentang kita ya di sini kamu. Nah, jadi kalau kita tadi sudah download Assembler Edu-nya, maka kita akan disuruh untuk mengisi data. Mengisi data. Nih. Ini kita isi dengan nama kita, nama Yenita Sustriani, kemudian username-nya kita mau buat apa, terserah. Lalu deskripsinya kita mau buat apa, boleh. Lalu kemudian kita isi emailnya. Nah, email kita apa, lalu kata sandinya apa, mau kita isi. Nah, kemudian lalu kita simpan. Ya, bahasanya kita pilih, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Baik, nah ini tentang identitas kita ya. Nah, kalau kita mau buat materi bagaimana? Ini dia. Kita klik yang tadi di kamu. Nah, kita sudah berada di posisi ini, kita bisa buat materi. Ini materi-materi yang sudah saya buat kemarin. Ya. Nah, kita mau buat materi misalnya tentang trigonometri ataupun bangun ruang, boleh ya. Bangun ruang juga boleh. Nah, kita klik editor sederhana. Lalu kita klik blank project. Nah, kita beri nama. Kita mau kasih nama tentang apa ini ya? Tentang bangun ruang. Oke. Save. Nah, ini kita atur ya, Bapak Ibu ya. Menggunakan jari. Oke, ini marker area.
Nah, kalau kita mau meletakkan objek, ini tanda tambah. Kita klik tanda tambah di sini. Nah, itu kan ada 3D object. Ini objek-objek yang 3 dimensi. Ini kalau kita mau isi tulisan, ya. Dan ini kalau kita mau masukkan gambar dari HP kita misalnya gitu ya. Lalu kemudian ini kita mau masukkan video, ya. Misalnya kita mau masukkan video kita. Nah, untuk ini saya akan masukkan gambar dari 3D object. Saya pilih yang furniture, lalu saya pilih meja, Nah, lalu kemudian kita tap aja di sembarang tempat, di daerah marker area, tapi ya, daerah marker area. Kita tap di situ, nah keluar dia mejanya. Nah, ini boleh kita perbesar, boleh kita perkecil, terserah kita. Lalu kita memasukkan bangun ruangnya, tanda tambah lagi, kemudian 3D object lagi, kita pilih yang ada bangun ruang. Ya, nah ini saya ambil misalnya ini silinder, ya, sambil silinder. Tap lagi di mejanya. Nah ini kan kebesaran ya Bapak Ibu. Kita kecilin. Ini ngecilinnya yang ini ya, yang ini. Nih, ini untuk kita memperkecil, memperbesar. Oke. Nah, ini untuk naik turunnya, ya. Ini untuk naik turunnya. Ya. Ini dia untuk naik turun ya. Sudah, kita mau masukkan video pembelajaran. Ini kita klik video, lalu kemudian ini kita masukkan URL-nya ya. Kita masukkan link-nya. Nah, kita mau mencari materi misalnya tentang bangun ruang. Jenis-jenis bangun ruang. Ini misalnya. Oke. Klik aja. Bagikan. Lalu kita ambil salin link. Kemudian kita kembali lagi ke tadi. Nah, ini kita klik linknya. Copy ya. Copy tadi linknya. Oke. Nah, dia sudah muncul. Nah, autoplay supaya dia akan mutar secara ini ya, otomatis gitu. Nah, ini akan diputar-putar terus kalau kita klik loop. Nah, ini boleh kita besarin ya, supaya jelas. Nah, tadi kita belum nambah ini ya. Nambah bangun ruangnya, kalau kita mau nambah juga boleh. Atau seperti itu juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kita tambah tulisan. Tap aja di tempat mana yang mau kita buat tulisan. Nah, itu kan ada Hello World. Kita ganti tulisannya dengan bangun ruang. Oke. Boleh tulisannya kita ganti warnanya. Ini ada pilihan warna. Mau warna apa? Ya. Dan hurufnya juga boleh kita tukar. Kira-kira apa yang kita suka. Nah, ini bisa kita perbesar. Oke, geser sedikit. Ya. Nah, sudah jadi proyek sederhana kita.
Ya, setelah itu baru mau dirubah background-nya, change background. Nah, mungkin ini akan lebih menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga boleh. Background. Oke, done. Oke. Nah, ini mungkin akan lebih menarik ya, lebih hidup dia. Nah, setelah itu baru kita simpan. Ini yang kita klik ya kalau kita mau nyimpan. Tadi yang ada tanda panah. Nah, ini boleh kita bagikan ke kelas. Atau kita publikasikan juga objeknya. Terserah ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Ini dia lagi proses menyimpan. Nah, kalau kita kembali lagi, exit project. Nah, jangan lupa save. Di sini juga boleh ada klik save. Save project, yes. Keluar. Maka project ini akan tersimpan dengan sendirinya. Nah, ini dia. Ini dia yang kita buat tadi. Ya, dia akan tersimpan dengan sendirinya. Ini lagi proses penyimpanan. Oke, jadi itu aja ya Bapak Ibu tentang Assembler Edu yang bisa saya jelaskan sedikit tentang fitur-fiturnya, baik dari bagaimana membuat kelas, kemudian bagaimana untuk melihat topik, dan bagaimana kita membuat materi pembelajarannya. Ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan mungkin ada hal yang saya sampaikan itu tidak tepat. Saya mohon maaf ya, dan mohon maaf juga tadi jaringan sedikit terganggu. Oke, sekian untuk pemaparan saya hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa melatih, membangkitkan kreativitas kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi biar bisa kita lebih kreatif lagi, siswa kita juga lebih kreatif lagi. Ya cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.